Kembali lagi di channel Trending Militer, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Dilansir dari laman zonajakarta.com, pembelian 42 unit Rafale Indonesia dari Prancis menelan anggaran besar. Setidaknya Indonesia harus merogoh kocek sedalam 116 triliun rupiah lebih untuk mendapatkan Rafale. Apalagi Indonesia membeli Rafale paket komplit. Sesuatu hal yang terjadi karena selama ini pembelian alutsista Indonesia terkesan kentengan. Satu persatu mulai dari alutsistanya lalu senjata menyusul kemudian. Tapi kontrak Rafale berbeda. Indonesia benar-benar membeli paket komplit di mana pangkalan udara milik negeri ini akan mendapat dukungan logistik dari Dassault Aviation. Akuisisi Rafale untuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara mencakup solusi Turki lengkap, dengan paket komprehensif yang mencakup pelatihan awak pesawat, dukungan logistik untuk beberapa pangkalan udara Indonesia, dan pusat pelatihan dengan 2 simulator misi penuh. Dassault Aviation juga memastikan Indonesia bisa memperoleh keuntungan dari kontrak ini. Industri Indonesia akan mendapatkan keuntungan dari pengembalian industri yang substansial, tidak hanya di sektor penerbangan, tetapi juga di semua bidang kerja sama utama lainnya yang berkaitan dengan portofolio luas teknologi ganda yang dikuasai oleh Dassault Aviation dan mitra industrinya, Safran Aircraft Engines dan Thales, papar Dassault-Aviation.com. Meski demikian media Cina menyaksikan Indonesia bisa membeli Rafale paket komplit. Media Cina Sohu.com menjelaskan jika dirinya mempertanyakan pembelian jet tempur mahal oleh negara miskin macam India dan Indonesia. Pembelian puluhan bahkan ratusan pesawat Rafale mahal oleh negara miskin sendiri patut dipertanyakan. Terutama mengingat standar harga dan kualitas. Ya, Prancis tentu tidak akan menyediakan transfer teknologi untuk 36 pesawat, atau bahkan 100 pesawat, baik India, apalagi Indonesia, papar Sohu.com. Kemudian Kiki.com juga mempertanyakan kenapa Indonesia memilih membeli Rafale yang mahal, karena jika Indonesia tak sanggup membayar maka ada kemungkinan yang dikirim Rafale bekas, lantas mengapa Indonesia memilih membeli jet tempur seperti itu? Indonesia bukan negara kaya. Pembelian Indonesia atas pesanan Rafale dari Prancis tidak bisa stabil, dan bila Indonesia tak bisa membayar 4,8 miliar dolar AS, saat itu dikabarkan Indonesia membeli 36 unit bukan 42 buah Rafale. Sangat mungkin pesanan ini akan berakhir dengan barang bekas seperti Rafale yang dijual Prancis ke Yunani. Untuk mengurangi harga dan mungkin juga perlu menerima perdagangan barter, lagi pula batu bara dan mineral Indonesia sangat bagus. Kemudian soal F-15 Eagle II, Sohu.com menilai jet tempur itu masih harus menjalani berbagai penyempurnaan sebelum maju ke medan perang. Dalam siaran pers bahwa pada Oktober 2021 menunjukkan bahwa F-15X masih membutuhkan lebih banyak pengembangan, tetapi pesawat tempur mampu mengambil peran supremasi udaranya. Ada informasi lain pula bahwa USAF tak berminat dengan F-15 Eagle II. USAF lebih memilih berinvestasi di F-35 ketimbang melanjutkan program F-15 Eagle II. Memang, Sekretaris Angkatan Udara Heather Wilson pada bulan September menyatakan bahwa Angkatan Udara tidak tertarik untuk mengambil F-15X generasi keempat, lebih memilih untuk berinvestasi dalam memperluas armada F-35 Joint Strike Fighters generasi kelima, tulis nationalinterest.org. Namun itu cuma anggapan di mana F-15 Eagle II sudah dikirim ke jajaran inventori USAF. Selain hal di atas, masalah lain yang harus dihadapi Indonesia ialah menyediakan anggaran untuk membiayai program pertahanannya. Janes.com pernah menyebut bila Indonesia kebingungan mencari pinjaman luar negeri untuk membiayai pembelian Rafale dan program pertahanan lainnya. Kontrak yang mengatur pengiriman 36 badan pesawat ke Angkatan Udara Indonesia, belum aktif karena kurangnya kejelasan pendanaan. Janes juga memahami bahwa Indonesia sedang dalam proses mencari pemberi pinjaman asing untuk mendanai program ini, lapor Janes.com. Untung uang untuk membeli Su-35 bisa dialihkan guna membantu membayar akuisisi Rafale. Persyaratan tersebut semakin relevan mengingat Jakarta tidak akan lagi melanjutkan kesepakatan untuk membeli pesawat tempur multiperan Sukhoi Su-35 Flanker dari Badan Ekspor Senjata Rusia Rosoboronexport, jelasnya.
Namun laporan Asia Nikkei pada 14 Februari 2022 menjawab hal ini. Diketahui bila Indonesia bakal mendapat pinjaman luar negeri dari negara Timur Tengah. Negara tersebut ialah Uni Emirat Arab, UEA. Berbagai sumber mengatakan Jakarta memiliki komitmen dari UEA untuk menyediakan sebagian besar pembiayaan untuk program senilai 25 miliar AS$ yang dibangun berdasarkan Rencana Induk Minimum Essential Force, MEF, yang dirancang di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tulis Asia Nikkei dalam sebuah artikel terbitan 14 Februari 2022 lalu. Jika benar demikian maka pengadaan Rafale dan F-15 Eagle II bagi Indonesia sangat mungkin terjadi.